Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang terbaik. Kita berterima kasih karena lewat kebaikan hati, kemurahan hati mereka lah channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Berikutnya untuk seluruh pihak terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu always selalu tidak pernah never untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini. Ya, silahkan. Yang nggak boleh itu diunduh, dipotong-potong sakarpe dhewe terus diunggah ulang, jangan. Berikutnya semuanya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untukmu. Kita sesama saudara Islam saling mendoakan yang terbaik. Kita memanjatkan doa itu kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan seri yang ke-6. Ya. Seri yang ke-6. Ini nggak bisa loh ya, kamu potong-potong, nggak bisa, harus berurutan. Kalau mau lihat ini harus berurutan. Jadi kalau berurutan itu kamu benar-benar paham, sehingga kalau kamu ngajar ke orang lain bisa menjelaskan. Kalau kamu lompat-lompat, apalagi hanya satu video gitu, nggak bisa kan? Apa ya? Kerangka berpikirnya kamu nggak dapat, presa posisinya kamu lemah. Makanya harus berurutan. Oke. Di seri yang kelima aku sudah jelas menolak terjemahan Al-Quran surat 4, surat An-Nisa ayat yang pertama, sebagaimana yang telah kalian publik dapat seperti itu, aku tolak. Ini ya, sudah aku jelaskan di seri yang kelima. Nah, sekarang aku mau mendekonstruksi. Jadi kalau mengkritisi harus memberikan solusi. Aku mengkritisi, tak tolak. Solusinya gimana? Nah, ini kita bicarakan. Penciptaan manusia itu seperti apa? Jadi Al-Quran ini menjelaskan penciptaan manusia. Orang ini bukunya manusia kok nggak menjelaskan penciptaan manusia, gimana? Ya. Tapi dia sangat rasional ya, nggak ada dongeng-dongeng. Manusia dari tulang rusuk. Ya, nggak ada. Nanti terus dibikin dosa waris, tidak ada dosa waris. Itu logik mana yang mau menerima? Dia tidak bisa tidak diterima, harus dalam dogma. Kalau dalam literasi akademik, ya suara mungkin lah ada dosa. Kalau ada dosa waris, ya pahala waris harus ada. Gitu kan pasangan jauh-jauh. Dosa pasangannya pahala. Masa dosanya doang yang diwariskan? Gitu tuh banyak dipikir gitu loh. Ini bener nggak sih, ini Alkitabiah nggak sih? Jadi antara produk gereja dan produk Alkitab itu harusnya dipahami secara jelas. Mana yang tidak sesuai dengan Alkitab yang harus ditolak. Oke, kita dekonstruksi ya. Surat An-Nisa surat 4 1. Ini tuh, baca tuh. Aja. Ini aku siapkan ini sudah. Aku siapkan ini. Ya, habis berapa ini? Alhamdulillah sudah dibantu apa iki jenenge spidol. Oke. Saya kok sumuk. Gitu. Wahai manusia. Wahai manusia. Kecil tuh M-nya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan.
sebetulnya Rob itu ya. Tuhanmu ya. Tuhanmu. Sebentar tuh. Ini kapan-kapan kita bahas takwa ya. Takwa itu punya anu loh. Ada yang harus dipenuhi supaya kamu bisa bertakwa. Ya. Seperti gini, kamu disuruh naik ke atas pohon. Nah, atau kamu disuruh naik ke atas genteng. Nah, supaya kamu bisa naik ke atas genteng, kamu harus punya tangga. Nah, ibarat takwa itu naik ke atas genteng, nanti harus ada sarana yang harus diwujudkan supaya kamu bisa bertakwa. Gitu. Ini kalau nggak ngaji bener-bener rasional ya kepalanya pecah. Di tempat kita itu rasio benar-benar diberdayakan. Coba nggak tahu kalau kamu di channel-channel lain ada nggak jelaskan seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan Kamu dari diri yang satu. kamu dari, nah ini minha dari diri yang satu gitu ya. Dia ini dari diri yang satu. Nah, ini kalau kita tarik dia dari nafsin wahidah. Diciptakan di sini dari diri yang satu. Oke? Dalam kurung Adam. Nah, lihat ini kesalahannya di sini. Dia langsung kurung ini Adam. Karena sudah terkontaminasi Bible. Oke. Oke? Dan dalam kurung Allah. Dan nggak usah, Allahnya nggak usah, karena dia mengikuti di sini. Dan Menciptakan pasangannya. menciptakan pasangannya. Jauh jaha. Jauh jaha. Kok tak tulis jauh jaha? Maksudnya pasangannya itu dari jauh jaha itu loh, ya. Kan sudah aku jelaskan kemarin. Pasangannya, ya. Nah, pasangannya, nggak ngomong istrinya loh ya, hati-hati. Jauh jaha ini nanti akan kita stressing untuk memahami apa sebetulnya apa itu bidadari itu ya. Oke, pasangannya Dalam kurung Hawa. dalam kurung Hawa. Oke. Dari minha, dari Dalam kurung diri kurung dalam kurung diri diri tutup nya yang kecil. nya. Oke, sebentar tuh. Nyanya lari kemana ini coba kalian jelas nih. Nyanya lari kemana? Nyanya itu lari ke sini dia. Karena nafsin wahidat itu diterjemahkan sebagai Adam. Dan menciptakan pasangannya itu langsung. Karena ini sudah diposisikan Adam, maka sini menjadi Hawa. Di sini aja sudah nampak salah. Karena apa? Awalnya itu manusia. Universal dia. Kalau manusia itu Adam ya manusia, Hawa ya manusia. Tapi manusia bukan hanya Adam, bukan hanya Hawa. Gitu loh, ngerti? Otakmu ngerti? Ini kesalahannya fatalnya di situ. Ini manusia ini.
Jadi universal, aku, kamu, kita, mereka, semua masuk di sini. Di sini yang aku bilang kemarin, dia melebar langsung menyempit. Universal, langsung lokal. Al-Quran tidak berbicara antara Adam dan Hawa terlalu sempit. Dia berbicara peradaban, bagaimana manusia membangun peradaban di bumi dalam hukum Allah, gitu loh. Ya, jadinya ini larinya ke sini. Jadi Adam, ujuk-ujuk Adam sudah ada kan dia. Dia tidak menceritakan prosesnya Adam. Padahal di sini ini ya Adam, di sini ini ya Hawa, di sini ini ya aku, di sini ini ya kamu, di sini ini ya kita, di sini ini semua. Yang namanya manusia itu di sini. Ya. Oke. Dirinya terus tuh. Dan dari keduanya. Kalau ini sih nggak ada masalah di sini. Dan dari keduanya. Keduanya. Kemana ini? Keduanya ini. Coba. Kemana? Keduanya ini kemana larinya? Ini kemana larinya nih? Ya karena konteksnya sudah begini, larinya ya ke Adam, ke Hawa. Berarti ini, pemahaman ini, Adam dan Hawa manusia pertama. Gitu loh. Karena aku sudah bilang, debatable. Adam dan Hawa itu manusia pertama atau enggak, itu debatable. Adam Nabi kita percaya semua, enggak ada perdebatan. Karena presupposisinya awalnya sudah salah. Orang manusia kok langsung nukik ke Adam ke Hawa. Maka nya di sini, domirnya di sini mau nggak mau larinya ke ini, ke Adam dan ke Hawa. Ini menjadi ini. Lihat kalimatnya berikutnya. Nya terus apa boleh? Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan. Allah dalam tanda kurung nggak? Enggak. Allah, Gusti Allah ini ya apa boleh? Memperkembangbiakan Laki-laki dan perempuan. Nah ini laki, anak-anaknya laki dan perempuan. Terus titik. Yang banyak titik. Yang banyak titik. Oke, terus Bertakwalah kepada Allah. nah ini gak ada masalah di sini ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya Esa. yang dengan namanya Allah ya, kembali ke Allah domirnya. Kamu saling meminta. Sebentar. Masih nampak di sini? Masih. Ya. Kamu saling meminta. Kok elek banget tulisanku? Tulisannya jelek. Bayangkan nulis Latin aja jeleknya seperti ini, apalagi nulis Arabiun. Saling meminta. Ya Allah ya Rabbi. Sebentar. Titik. Belum. Sebentar. Saling ini kok nggak jelas ini. Kurang kering sih ya. Meminta. Oke, terus
dan dalam kurung peliharalah dan dalam kurung ya terus peliharalah hubungan kekeluargaan titik. dan maksudnya itu jalin ya, jalinlah ya nggak apa-apa, aku ngikuti apa adanya di depan gitu. Dan dalam kurung peliharalah Hubungan kekeluargaan titik. hubungan kekeluargaan. Sudah? Sesungguhnya Aduh, sebetulnya nggak perlu ini. Karena kita fokusnya ke sini, tempatnya terbatas. Di mana ini? Masih nambah satu baris lagi. Oke. Sesungguhnya Allah selalu menjaga Allah selalu menjaga dan mengawasi. Sudah. Kok nggak ada yang saling meminta dengan dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya, oh ya sudah. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Dan mengawasimu. Ya. Oke. Sebetulnya di sini ini tidak menjadi inti pembicaraan kita, cuman harus supaya lebih lengkap nggak apa-apa aku tulis ya. Aku kasih tanda dulu. Ini nggak ada masalah ini. Ya, nggak ada masalah. Sekarang di sini aku jelaskan lagi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, Robmu, kalau originalnya, yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah, diri yang satu, dalam kurung Adam. Nah, jadi dia sudah langsung, Adam itu sudah ada, nggak menceritakan Adam dari apa. Jadi Adam diposisikan sudah ready, sudah jadi. Dan menciptakan pasangannya. Nah, ini masalahnya. Karena di sini sudah posisikan Adam, maka otomatis mesti Hawa. Nggak mungkin Maria, nggak mungkin Magdalena, nggak mungkin Siti, nggak mungkin Tulijem, nggak mungkin. Orang tutup mata tutup telinga, kalau Adam ya sudah pasangannya Hawa. Itu yang aku tadi perlu jelaskan. Hati-hati membaca jauh jaha pasangannya. Ya, kan lain. Kalau di sini kita nanti terjemahkan bukan Adam, nanti menjadi lain. Ya. Pasangannya dari dirinya. Nah, jadi pasangannya itu dari dirinya. Si Hawa ini dari dirinya. Nyanya siapa? Jadi pasangannya itu dari Adam. Aku sudah berulang kali, saya nggak mendukung itu, bos. Itu kan cerita perjanjian lama di Bible. Ya. Ini bukti bahwa Al-Quran itu salah kalau ada bilang Al-Quran itu menjiplak. Nah kalau menjiplak kenapa dia tidak mau tunduk semuanya? Yang benar ya diterima, yang enggak ya dia luruskan gitu loh. Seperti ini enggak benar ini. Cuma karena pemahaman orang itu sebelum menerjemahkan sudah terkontaminasi Bible, jadinya ya begini. Nanti kita selesaikan, enggak begini. Ya, jadi dari keduanya, ya, kemana keduanya? Kembali Adam dan Hawa. Ya, Allah memperkembangbiakan, nah baru muncul dia laki-laki dan perempuan. Baru muncul di sini laki-laki dan perempuan. Ya, ini baru muncul dia laki-laki. Sorry. Baru muncul di sini dia. Laki-laki baru muncul di sini dan perempuan yang banyak, ya. Terus kemudian bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan
Ya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Ini ada masalah ini ya. Oke, sekarang di sini. Aku tidak setuju ini. Setuju yang mana? Nah, ini tawaranku. Ini hilang dia. Nggak ada ceritanya Adam, nggak ada di sini. Karena ini manusia, semua manusia ini. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, otomatis ini juga nggak ada. Ya, ya. Di sini, ya, kan kita sudah mengatakan Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Maka nggak harus nunggu di sini. Di sini sudah muncul dia. Ya, dia. Wahai manusia, manusia siapa? Kita semuanya, dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir. Sampai yaumul sa'ah. Bertakwa. Kita disuruh bertakwa kepada Rabb kita yang telah menciptakan kamu dari ya. Nih, nafsin wahidah itu bukan diri. Dari raw material. Dari bahan yang satu. Jadi bahannya sama. Nggak ada laki-laki dan perempuan bahannya berbeda, orang sama-sama manusia kok. Coba otaknya dipakai gitu loh. Kita ini manusia, laki-laki, lu laki-laki, kalau ada yang cewek itu juga manusia itu. Masa bahannya beda? Orang dilihat ininya juga sama semua kok. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari bahan yang satu, nafsin wahidah. Bahan, aku bilang supaya keren kemarin, raw material yang satu. Jadi bahannya satu, berarti bahannya sama. Laki-laki, ya, karena kan pasangan ya. Baru ini dalam tanda kurung. Ya, ini laki, laki ya, dan menciptakan pasangannya. Kalau laki pasangannya apa? Ya perempuan. Nah ini. Jadi di sini dia sudah keluar laki dan perempuan. Jadi begini loh ya. Laki-laki dan perempuan itu dulu awal-awalnya dulu itu ya dibikin dari bahan yang sama, bahan yang satu. Aku dan kamu itu satu negara, berarti negara kita sama gitu loh. Satu itu bukan berarti satu. Jelas no ya. Satu di sini memang dia wahidah, tapi ini maksudnya sama gitu ya, karena satu ya otomatis sama. Seperti tadi itu. Kita satu negara, aku, kamu, kita semuanya satu negara. Berarti tidak ada negara yang lain yang bisa dinisbatkan ke kita. Maka ya negara kita sama. Tapi tekstualnya bahan yang satu. Artinya laki-laki ya itu ya dan perempuan itu sebagai pasangan laki dan perempuan sama-sama diciptakan dari raw material bahan yang satu atau nafsin wahidatin. Universal dia. Nggak langsung ke Adam. Ya, sama. Ya, laki dan perempuan dari mana? Ya dari sini. Orang sekarang raw materialnya, material kita kan sama. Coba cari cewek, cowok. Tuh, sudah selesai, langsung diunggah. Nanti. Cewek, cowok, lihat ini. Ada daging, ada kulit, ada tulang, ada darah, ada otot sini. Sama semua. Kok bisa yang satu dari tanah, satu dari tulang? Kalau nggak dongeng. Ya, bentar, minum dulu.
Ini udah hampir selesai kok ini ya. Berarti insya Allah kita sudah bisa masuk besok ke anu ya, ke bidadari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama nih? Waktu itu begitu cepat berlalu, nggak kerasa sudah 25. Oke, perhatikan. Ini kalau aku bisa arobiunnya ya, aku tulis arobiunnya, wah gini. Orang-orang, oh, Ustadz itu. Cuman karena arobiunnya nggak bisa ya pakai Latin aja, ya. Tapi bukan kaleng-kaleng. Kalau mau coba-coba ya ayo. Ayo. Aku itu nggak main-main, sungguh-sungguh. Tapi jangan lewat zoom-zooman, nggak mau aku. Ketemu di darat, muka ketemu muka. Jangan main jam-zoom. Stream lihat apa. Muka ketemu muka di darat. Oke, sudah ya. Jadi laki-laki dan perempuan sebagai jauh-jauh pasangannya sama-sama diciptakan dari bahan yang satu, bahan yang sama. Gitu loh. Dari diri ya. Darinya, ini dirinya kan dalam kurung ini ya. Darinya, nah, nyanya itu kemana? Ya, darinya mana? Darinya dan dari keduanya yang mana? Ini. Laki dan perempuan ini. Kita kan bukan hermafrodit, gitu loh. Nanti kalau hermafrodit jelas. Ini ya, menciptakan pasangannya darinya dan dari nyanya ini kembalinya kemana? Ini nanti kalau nggak jelas, nyanya ini kemana? Sebentar dulu. Larinya kemana? Nyanya nih, domirnya. Kesini. Ya. Ini kan sebetulnya nggak ada nih diri ini. Nanti kalau aku tulis diri itu dikirain personal dia. Dirinya ini kan nggak ada kan, dalam kurungan tadi teh. Nah, ini aku hapus. Ya. Nah, aku ulangi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari bahan yang satu, dari raw material yang sama, the same raw material, bahan bakunya sama. Nafsin wahidah. Siapa dia? Ya laki-laki. Dan menciptakan jauh-jauh pasangannya. Kalau sini laki, pasangannya otomatis perempuan. Perempuan dari mana? Darinya. Nyanya ini kemana? Ke sini. Itu loh. Nyanya ini, perhatikan, larinya ke sini. Jadi laki dan perempuan itu diciptakan sama-sama dari ini. Nafsin wahidah ini. Bahan yang satu. Raw materialnya sama. Bukan raw materialnya ini tanah terus ini tulang. Hebat enggak Al-Quran? Gue sih kagak muji-muji, memang faktanya hebat gitu loh. Makanya ini bukti kalau Al-Quran itu ndak jiplak, ndak copy paste, orang itu sama-sama kita buluhnya kok. Jadi gini lah ya. Allah itu kan mengabadikan firman-Nya dalam kitab. Ini di anu di cas ya. Ambil satu lagi ya. Mulai apa? Mulai awal Bapak Abraham, yaitu Musa. Terus nanti ada Torah, ada Injil, ada Al-Quran, tentunya Zabur ya. Kemudian kita kenal sebagai perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Quran menduduki perjanjian terakhir.
Mungkin ada yang tanya, janjinya apa? Janjinya simpel banget. Kalau lu hidup dalam hukum Allah, jannah. Kalau lu ingkar dari hukum Allah, nar. Gitu aja. Karena nanti ujung-ujungnya di akhirat sana cuma 2 tempat itu. Kagak ada pilihan lain mau kemana. Jadi kalau kamu ditanya janjinya apa? Ya itu tadi janjinya. Ya. Nah, di tengah perjalanan, kadang sudah berpuluh tahun, kitab itu terkontaminasi. Ya, terkontaminasi oleh tangan-tangan kotor manusia. Maka Allah sebagai cara melindungi kitab-kitab Allah yang terdahulu, Allah menurunkan lagi kitab berikutnya, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu gitu loh. Jadi Injil juga itu posisinya membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran juga begitu. Kalau posisi Injil terhadap Torah, kalau Al-Quran otomatis karena dia mundur lebih selangkah lagi ke depan, berarti ada Injil, ada Torah gitu loh. Lah kalau dibilang copy paste, kenapa Al-Quran tidak mau ngikuti penciptaan manusia seperti Bible yang ada perempuan dari tulang? Dan sains itu tidak mendukung. Kamu cari pakar sains, pakar genetika yang otaknya gondrong sampai otaknya gundul, boatoknya sini, tanyain, mungkin nggak ada manusia dari tulang? Karena hasil akhirnya sama kok. Laki punya daging, perempuan punya daging. Laki punya tulang, perempuan punya tulang. Laki punya darah, perempuan punya darah. Laki punya sumsum, perempuan punya sumsum. Berarti kalau ditarik ke atas, yang paling rasional, oh berarti bahannya satu. Satu bahan, satu jenis bahan, satu raw material, atau materialnya sama, raw materialnya sama, laki dan perempuan. Berarti kan nggak copy paste. Kalau copy paste jiplak apa adanya dijiplak apa adanya, yang salah juga dijiplak masuk dalam Al-Quran. Nggak begitu. Karena semua itu kitabullah. Mana yang masuk, mana yang tidak masuk itu Allah. Karena itu kitabnya Allah, bukan kita. Salah otakmu kalau ngomong Al-Quran itu kitab sucinya Kanjeng Nabi Muhammad, itu salah, lu goblok. Lu juga goblok kalau bilang bahwa Injil itu kitabnya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, goblok. Goblok juga kalau lu bilang bahwa Torah itu kitabnya Kanjeng Nabi Musa, goblok. Semua itu kitabullah. Nabi-nabi ini hanya menjadi guru untuk kita manusia supaya hidup dalam hukum Allah. Aturan mainnya itu ada di kitab itu. Tapi yang bikin aturan itu bukan Abraham, bukan Moses, bukan Yesus, bukan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan. Mereka hanya guru-guru kita sesuai dengan zamannya, menyampaikan apa yang tertera dalam kitab-kitab Allah itu. Terus lu mau bilang nyontek kepala lu itu. Oh, itu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Lu bilang nyontek. Yang paling jelas ini, kalau memang nyontek, kenapa dia tidak tunduk terhadap kitab perjanjian lama? Tidak tunduk. Ya. Oke. Jelas ya. Kemudian, dan dari keduanya ini kemana? Ke ini, laki dan perempuan ini, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan juga. Yang banyak, sehingga menjadilah kita semua ini. Dan kita semua ini diingatkan, bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya, misalkan, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kita minta sesuatu, minta ampun, Ya Ghafar, pengampun ya. Yang dengan namanya, kita saling meminta. Dan ya peliharalah atau jalinlah hubungan kekeluargaan, bersaudara. Sesungguhnya Allah telah menjunjung apa? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi persaudaraan itu tetap dijaga, persaudaraan humanisme. Karena kita sudah membangun peradaban di bumi. Makanya kan aku bilang, Islam itu punya 3 persaudaraan. Persaudaraan yang diikat oleh akidah, sama-sama Islam nih. Kalau nggak ketemu di situ, kita tetap saudara. Yang diikat oleh nation, kebangsaan. Kalau nggak di situ, kita tetap saudara. Diikat oleh apa? Humanisme. Ini humanisme. Supaya kita
hidup dalam hukum Allah. Kalau semua hidup hukum Allah, namanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, penjajahan, tetek bengek, yang itu manusia menjadi serigala bagi manusia, ndak ada. Ndak ada. Orang Belanda dulu kalau taat terhadap Bible nggak mungkin dia menjajah Indonesia. Gitu. Garis bawahi. Orang Belanda dulu kalau dia taat terhadap Bible, nggak mungkin dia menjajah Indonesia. Karena semua kitabullah itu tidak memerintahkan manusia menjadi serigala bagi manusia. Tidak. Tapi kita disuruh saling asah, asih, asuh. Saling membangun kekeluargaan. Makanya di kitab Markus itu kalau ditanya, ini Kristen-Kristen juga belum tentu tahu nih. Aku pernah tanya, hukum apa yang kedua? Ada orang Kristen, lola, enggak tahu gitu. Ya aku ajari. Ya nggak apa-apa, dia tetap Kristen, nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tapi aku ajari. Hukum yang kedua itu adalah hukum kasih. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang utama adalah Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Jadi la ilaha illallah itu menduduki peringkat utama. Nah, nanti kalau kita tarik ke politik asik ini. Ini ada yang dari pakar Pancasila, dari mana itu, dari Kalteng, Kang Turiman Corner itu dia tahu. Kenapa? Itu Alkitabiah banget itu. Nanti kalau aku ngomong Al-Qur'an banget, ini yang goblok-goblok nggak terima nih. Sudah aku ngomong Alkitabiah banget gitu loh. Bahwa mendudukkan siapa Theos, siapa Allah, itu adalah hukum yang utama. Makanya Pancasila, sila utamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu sejalan. Markus dalam Injilnya juga mengatakan begitu. Hukum yang pertama itu Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Baru nanti berikutnya hukum yang kedua dijawab Yesus, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi sendiri. Apa komentar orang-orang Yahudi yang ngetes Yesus itu? Jadi Yahudi itu tukang ngetes, Israel tukang ngetes. Benar sekali jawabmu guru. Bukan guru jawabmu salah, nggak begitu. Benar sekali jawabmu guru. Itu orang Israel bilang begitu, membenarkan Yesus. 350 tahun kemudian katanya Allah Tritunggal dari Hong Kong apa? Tritunggal dari Hong Kong apa? Makanya kemarin aku ceritakan, ada yang mau ngajak diskusi aku tentang Tritunggal dalam, mungkin dia sudah tahu kalau dalam Alkitabiah mesti putus, maka harus aku mau dibawa ke pertarungan ke filosofi. Aku bilang monggo silahkan, tapi jangan main zom-zom, nggak suka aku di darat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang Tritunggal itu sudah ada sejak dahulu kala, Yahudi mesti mengenal. Nah, Yahudi nggak kenal Tritunggal, yang dia kenal apa? Tunggal. Oke, kesini kita. Ya, aku ulangi lagi. Spirole. Sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Wahai manusia semuanya, ya, bertakwalah kepada Robmu, Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu. Mu ini kembali ke sini loh ya. Domirnya ini ke sini semua. Jadi kepada Robmu, kalau di sini Tuhanmu, kemana? Ke sini, manusia semuanya. Ya. Baru nanti yang telah menciptakan kamu kemana ya? Ke sini juga, ya, manusia semuanya. Jadi asalnya manusia awal dulu itu, ya, dari nafsin wahidah, bahan yang satu, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu loh. Karena apa? Kalimatnya begini, dan menciptakan pasangannya. Nah, kalau ini laki ya perempuan, gitu loh. Nggak ngomong suami istri loh, ini nggak ada ngomong suami istri loh ya. Pasangan laki ya perempuan. Gitu. Ya. Ya. Dari mana? Pasangannya ini dari mana? Ya kalau ini laki, ini perempuan. Kalau mau dibalik juga nggak ada masalah. Kalau ini perempuan ya ini laki. Apa masalahnya?
Dari mana pasangannya dibikin? Dari nyanya itu kembali ke nafsin wahidatin ini, dari bahan yang satu. Jauh jahat pasangannya. Ya. Dan dari keduanya, dari yang berpasangan itu, laki-laki dan perempuan yang berjauh jahat itu, ini ya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi ini ada 2 tahapan. Di sini tahapan manusia awal dulu, dari bahan yang satu, nafsu wahidatan. Di sini dia sudah nggak pakai bahan ini lagi, karena sudah ada manusia ini, laki-laki dan perempuan ini yang diikat dalam tali perkawinan. Ngerti nggak kon? Cok goblok gue kan dari. Goblok minggato kon goblok. Aku ngajar sampai capek-capek, kalau kamu tetap goblok ya minggato. Pergi sana. Otak itu harus cerdas. Ya, jadi jangan mau jebak dengan pemahaman yang salah. Ambil note ya. Isu. Ya, jadi ini 2 tahap penciptaan. Ini manusia awal. Kan aku harus ngomong seperti dengan telur, dengan ayam. Dulu mana telur dengan ayam? Maka itu guru Al-Qur'anku Gus Panani, semoga Allah merahmati dalam hidup pandangnya. Itu mata rantai harus diputus. Harus ada telur yang tidak dari ayam atau ayam yang tidak dari telur. Yang paling memungkinkan logika kita mengatakan, iya berarti ayam dulu. Baru setelah ayam diciptakan, berikutnya ayam berikutnya itu dari telur, gitu loh. Sama dengan kita. Kita ini dari mana? Dari sperma. Sperma dari mana? Dari manusia. Terus kamu ditanya, dulu mana antara sperma dan manusia? Medasmu nek kon goblok. Tapi Al-Quran memberi jawaban yang jelas. Dan dia memutus rantai. Harus ada manusia yang tidak dari sperma. Dialah manusia-manusia awal yang bahannya itu adalah bahan yang satu, bahan yang sama, nafsin wahidah. Baru berikutnya, dari laki-laki dan perempuan pasangannya itulah kita-kita ini lahir. Keduanya laki-laki dan perempuan. Sudah tidak lewat ini, tapi lewat ini. Ngono kok, saya percaya dong ini. Gak bisa kok tiba-tiba di sini ditulis ada. Orang ini berbicara universal. Oke ya, sudah clear ya. Kalau clear ini aku hapus. Nanti aku tadi kan tentang terjemahan yang salah, bagannya aku gambarkan. Sekarang ini tak gambarkan bagannya. Belum 40 kan? Tuh ini nanggung ini. Gimana ini? Teruskan apa enggak? Sekarang apa terus ya. Nanti kepanjangan kalian protes lagi. Yowis aku tutup, nanti bagannya di seri yang ke-7. Oke. Ini terjemahan aku ya. Kamu mau setuju monggo, enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau otakmu waras, kamu tahu mana yang harus kamu setujui dan mana harus kamu tolak. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya. Jangan pernah menghujat, menghina, memojokkan, jangan. Tunjukkan kamu punya adab, punya akhlak sebagai manusia beragama. Karena agama kita melarang itu. Kalau mereka mau begitu ya terserah, itu urusan mereka. Tapi kita tunjukkan bahwa kita beda dengan mereka. Kita ini orang-orang terdidik gitu ya. Setuju pakai argumen, gak setuju ya pakai argumen, bukan terus sentimen. Orang yang melakukan sentimen itu karena dia tidak punya literasi yang cukup. Lalu yang diserang itu adalah pribadi. Sudah biasa di mana-mana sejak zaman dahulu kala begitu itu. Kalau sudah orang menyerang pribadimu, berarti dia tidak punya argumentasi untuk menyerang kamu secara logik, secara rasio. Nggak apa-apa mereka begitu terserah saya. Tapi kalau kamu, kita jangan. Ya, oke. Semoga sehat selalu. Semoga
selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, dapat rezeki barokah sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian sebagaimana waktu yang lalu. Nanti kita lanjutkan, aku bikin bagannya di seri yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.